Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya yang sebenarnya. Orang kaya itu bukan orang yang bisa kumpulkan banyak harta. Orang kaya itu bukan orang yang punya banyak harta. Orang kaya yang sebenarnya itu orang yang suka berbagi. Orang kaya yang sesungguhnya itu suka memberi. Dengan memberi, hartanya akan selalu bertambah. Orang kaya yang sesungguhnya itu senang melayani. Dengan melayani, kekayaannya sampai akhir hayat. Orang kaya yang sesungguhnya itu hatinya merasa cukup, sehingga hatinya tidak berat bila memberi. Orang kaya yang sesungguhnya itu hatinya merasa puas, sehingga hatinya selalu ingin bisa memberi. Kebahagiaan hati itu ada pada memberi. Makin banyak memberi, maka hatinya akan makin bahagia. Kesenangan hidup itu ada pada melayani. Makin banyak melayani, maka hidupnya akan makin senang. Hidup itu memberi, hidup itu melayani. Kebahagiaan hidup itu ada pada memberi dan melayani. Orang yang ingin hidupnya bahagia, maka dia harus banyak memberi dan melayani. Renungan, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang paling kaya karena dia suka memberi. Siapapun yang berkunjung ke istananya, pulangnya pasti bawa oleh-oleh. Bahkan dia pernah memberi sedekah pada ikan di laut. Nabi Sulaiman alaihissalam hidupnya selalu bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang berlimpah harta karena dia suka melayani. Dialah bapak pelayan umat. Ternaknya memenuhi semua lembah. Tiap hari dia potong kambing untuk memberi makan fakir miskin dan melayani tamu Allah yang datang ke Mekah. Gaya hidup orang kaya beneran. Orang miskin itu susah dan susah beneran. Orang kaya itu lelah tapi menyenangkan. Kalau bisa jadi orang kaya tapi gaya hidupnya sederhana, orang zuhud atau sederhana hidupnya lebih nyaman. Ada orang kaya bohongan, ada orang kaya beneran. Orang kaya bohongan hidupnya selalu risau. Orang kaya beneran hidupnya selalu tenang. Orang kaya bohongan itu suka memaksakan diri. Orang kaya beneran itu memang benar-benar punya dan mampu. Renungan, gaya hidup orang kaya beneran itu tenang karena mereka memang benar-benar punya dan mampu. Orang kaya yang risau itu kaya bohongan. Gaya hidup orang kaya beneran selalu merasa cukup karena mereka memang ada yang bisa dipakai untuk mencukupi. Orang kaya yang merasa kurang itu kaya bohongan. Gaya hidup orang kaya beneran itu tidak rakus karena mereka sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Orang kaya yang serakah itu kaya bohongan. Gaya hidup orang kaya beneran itu peduli dan suka memberi. Karena mereka sudah merasa lebih untuk keperluan dirinya. Orang kaya yang pelit dan egois itu kaya bohongan. Gaya hidup orang kaya beneran itu tidak suka hura-hura. Karena mereka paham harta itu amanah. Gaya orang kaya yang suka hura-hura itu kaya bohongan. Gaya hidup orang kaya beneran itu tekun ibadah. Karena mereka paham harta itu untuk sarana ibadah. Orang kaya yang suka maksiat itu kaya bohongan. Orang kaya itu dikejar-kejar oleh harta. Orang kaya itu dilayani dan dicukupi oleh harta. Orang kaya itu dibahagiakan dan disenangkan oleh harta. Orang kaya itu dimuliakan dan terangkat derajat oleh harta. Orang kaya itu duduk manis saja, harta datang sendiri. Hartanya sebagai bekal untuk ibadah, hartanya sebagai sarana untuk beramal,
hartanya sebagai sarana untuk saling berkasih sayang, hartanya sebagai fasilitas menuju kebaikan dunia akhirat. Mereka tidak pernah risau memikirkan harta. Ibadah mereka tidak terganggu oleh harta. Makin banyak hartanya, makin tekun ibadahnya. Makin banyak hartanya, makin dekat dengan Allah. Harta yang mencari pemiliknya tidak perlu mencari harta. Harta yang mengejar pemiliknya tidak perlu mengejar harta. Harta yang tergila-gila pada pemiliknya tidak harus gila harta. Renungan. Sekarang banyak orang kaya tapi kaya bohongan. Mereka itu miskin tapi tampak kaya. Mereka dipermainkan harta. Punya tanah tanpa sertifikat. Punya mobil tanpa BPKB. Punya usaha tanpa modal. Punya gudang tanpa isi. Punya segalanya tapi semuanya dari pinjaman bank. Sekarang banyak orang kaya tapi bukan kaya beneran. Mereka itu pengepul harta. Mereka itu disengsarakan oleh harta. Punya rumah satu ingin dua, punya mobil dua ingin tiga, punya toko tiga ingin empat, punya pabrik empat ingin lima. Mereka menderita sengsara karena rakus, tamak, dan serakah. Walau tidak ingin kaya tapi bisa kaya. Banyak orang ingin kaya tapi mereka pelit, ya tidak bisa jadi kaya. Banyak orang ingin kaya dan mereka dermawan suka sedekah, ya bisa jadi kaya. Ada orang tidak ingin kaya dan mereka pelit, ya mesti otomatis kiri abadi. Ada orang tidak ingin kaya tapi mereka dermawan suka sedekah, ya bisa jadi kaya. Mereka bisa jadi kaya walau tidak diingini. Mereka bisa jadi kaya karena sedekahnya. Karena itu sudah menjadi janji Allah bagi ahli sedekah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Lantas apa artinya ingin kalau tidak berusaha? Lantas apa artinya ingin kaya kalau kamu tidak mau sedekah? Mendingan tidak usah ingin kaya, tapi rajin sedekah, rajin berbagi, dan rajin peduli. Cepat atau lambat pasti akan kaya. Renungan. Ada orang ingin menikmati indahnya sunrise di Bukit Boko, tapi sekedar ingin. Dia tidak mau ikut pencerahan massal, dan dia tidak mau ikut wisata rohani ke Bukit Boko. Ya, keinginannya tetap menjadi keinginan. Ada orang ikut mendaftar pencerahan massal dan bergabung wisata rohani ke Bukit Boko. Dia tidak membayangkan sama sekali sebelumnya. Habis subuh dia berjalan bersama rombongan menelusuri bukit. Akhirnya sampai juga di Bukit Boko. Sampai geleng kepala. Subhanallah, indah sekali pemandangan sunrise dari Bukit Boko. Ini di luar bayanganku, gratis lagi. Fokus kerja, kaya tanpa sengaja. Banyak orang ingin kaya tapi mereka tidak fokus dalam bekerja, sehingga tidak menghasilkan karya yang baik. Akhirnya mereka tidak bisa kaya. Banyak orang tidak berpikir tentang kaya, tapi mereka fokus dalam bekerja, sehingga menghasilkan karya yang bagus dan memuaskan. Akhirnya tanpa sengaja hidup mereka bisa kaya raya. Fokus bekerja akan menghasilkan karya yang memuaskan. Banyak peminat, banyak pelanggan, dan banyak pesanan. Akhirnya uang mengalir, bisa kaya tanpa sengaja. Fokus kaya, kerja asal-asalan, tidak menghasilkan karya baik. Tidak ada peminat, tidak ada pelanggan, dan tidak ada pesanan. Akhirnya uang tidak mengalir, ingin kaya tapi tidak bisa kaya. Renungan. Juru masak yang baik fokus pada membuat masakan enak. Bahan bermutu, bumbu lengkap, dan masakan enak. Warung laris manis, banyak penggemar, tak kaya tanpa sengaja. Pedagang yang baik fokus pada barang dagangan. Mutu terjamin, barang lengkap, dan toko ramai. Toko laris manis, banyak pelanggan, dan kaya tanpa sengaja. Tukang yang baik fokus pada pekerjaan. Bahan terbaik, hasil karya rapi, dan toko ramai. Produksi laris manis, banyak order, dan kaya tanpa sengaja. Peternak yang baik fokus pada pemeliharaan ternak. Makanan ternak terbaik, perawatan terbaik, dan ternak gemuk.
Peternakan berkembang, banyak order dan kaya tanpa sengaja.